melanjutkan pelajaran kita, pelajaran kimia, di mana materi-materi yang telah Bapak berikan minggu-minggu lalu, anak-anakku sudah belajar dengan baik dan mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan. Dan pada hari ini, tugas minggu lalu yang telah dikerjakan kita bahas bersama dan melihat apa yang perlu diperbaiki di dalam tugas yang telah dikerjakan. Pada kesempatan ini Bapak membahas tugas minggu lalu, pembahasan tugas pada halaman 63, soal pengayaan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Jadi ada 5 nomor. Pertama, bagian A adalah diamagnetik, bagian B paramagnetik, dan ferromagnetik. Jadi ada 3 poin yang perlu diketahui di dalam pembahasan nomor 1. Nanti anak-anakku melihat di bukunya, mencocokkan lebih dalam lagi, lebih baik lagi apa yang dimaksud dengan diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik, ya. Itu masih ada lanjutan yang ada, bisa dilihat di bukunya untuk lebih mendalami lagi. Nomor 2, karena elektron valensi unsur transisi periode keempat menempati subkulit 3D dan 4D. Pada dasarnya menempati periode keempat ini umumnya dan kebanyakan menempati subkulit 3D dan 4S pada kulit terluar, pada elektron valensi, sehingga di dalam menentukan unsur transisi periode keempat itu selalu berada pada subkulit 3D dan 4S, ya. Mudah-mudahan anak-anakku bisa perhatikan itu. 3, mineral adalah unsur atau senyawa, jadi ini unsur atau senyawa yang banyak terdapat dalam bentuk bahan-bahan di alam, ya. Mineral adalah unsur atau senyawa yang banyak terdapat dalam bahan-bahan di alam, ya, khususnya dalam mineral-mineral yang ada di alam ini, yaitu salah satu contoh, ya. 4, karena susunan elektron gas mulia lebih stabil, ya. Karena susunan elektron gas mulia lebih stabil, yaitu memiliki 8 elektron valensi. Berarti kalau dia stabil memiliki 8 elektron valensi, berarti dia sudah sempurna. Ya, biasa juga disebut masuk ke dalam elektron valensi kelompok oktet, ya. Ini sudah cenderung masuk ke dalam gas mulia oktet, kecuali helium, He, ya. Kecuali He, helium 2 elektron. Jadi kalau kebalikan dari oktet itu yang tidak sempurna itu disebut duplet, ya. Kalau sudah sempurna cenderung ke gas mulia itu disebut oktet, ya. Kalau tidak cenderung ke gas mulia artinya tidak penuh 8 elektron valensinya, itu dinamakan duplet, ya. Jadi duplet ini pada dasarnya kebalikan dari oktet. Begitu juga oktet kebalikannya duplet, ya. Jadi kebalikannya. 5, A, konfigurasi elektron gas mulia adalah paling stabil, yaitu karena pada elektron valensi mempunyai 8 elektron valensi, penuh 8 elektron pada kulit terluar, atau biasa juga disebut dengan oktet.
Ya, jadi gas mulia adalah paling stabil sehingga sukar bereaksi dengan unsur-unsur lain di alam. Ya, karena sudah stabil. Itu alasannya. Ya, beda kalau belum stabil. Ya, dia akan memerlukan energi kalau belum stabil. Ya, artinya kurang. Jadi harus ditambah untuk menjadi stabil. Itu poin bagian A. Bagian B, makin besar nomor atom, ya. Jadi makin besar Na-nya, nomor atom dalam satu golongan. Kenapa dia? Jari-jari atomnya juga makin besar. Ya, itu alasannya. Makin besar Na-nya, nomor atomnya dalam satu golongan, jari-jari atomnya juga makin besar. Artinya kalau kita lihat di daftar SPU, ya, ada yang begini-begini itu bisa dilihat di tabel, ya. Yang dimaksud di situ dalam satu, ya, yang ini coba lihat tadi, ya, dalam satu golongan, ya, artinya dari atas ke bawah ini golongan 1A, ya, 2A, ya, 3A dan seterusnya, misalnya 3A, 4A, ya, 5A, 6A sampai dengan golongan 8A, golongan gas mulia. Ini golongan 8A. Ya. Dalam satu golongan, jadi dalam satu golongan dari ini. Maksudnya dari ini tidak boleh bergeser. Jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah ini, ya, sehingga sukar bereaksi dengan unsur-unsur lain. Ya, jadi misalnya golongan 8A, ya, maksudnya di sini. Ya, semua atom atau unsur yang ada di dalam golongan 8A dari atas ke bawah dalam satu golongan, ya, jari-jari atomnya juga makin besar karena bertambahnya nomor atomnya. Jadi di sini makin besar nomor atom berarti makin bertambah nomor atomnya. Ya, karena di sini golongannya, ya, mulai dari sini 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. Jadi naik nomor atom, naik atau bertambah. Berikut C. Dari atas ke bawah, harga potensial ionisasi makin kecil. Jadi dari atas ke bawah. Jadi misalnya dari golongan 8A dari atas ini ke bawah, ya, ke bawah. Ya, kenapa dia dari atas ke bawah? Harga potensial ionisasinya makin kecil. Apa alasannya? Karena bertambahnya juga nomor atomnya. Itu salah satu alasan kenapa sampai harga potensial ionisasinya makin kecil. Ya, karena nomor atomnya juga bertambah. Ya, ini di dalam golongan 8A misalnya. Bagian D. Dalam golongan ini makin ke bawah terdapat kenaikan titik lele. Titik lele dengan titik didih beda. Jangan disamakan. Titik meleleh dengan titik mendidih itu beda. Titik leleh dengan titik didih. Ini titik mendidih, ini titik meleleh. Itu beda. Dan kalau penguapannya, ya. Dan bagian E, radon Rn, ya, radon Rn merupakan unsur yang bersifat radioaktif, ya, radioaktif. Ini yang masuk dalam radon, merupakan unsur yang bersifat radioaktif, yaitu unsur yang tidak stabil dan dapat memancarkan sinar-sinar radioaktif. Ya, apakah beta, alfa, gamma, proton, neutron, ini masuk ke dalam unsur-unsur radioaktif. Ya, yang mudah-mudahan anak-anak bisa lebih banyak pelajari dari bukunya
ditambah lagi ilmunya dari bukunya, dibaca, dipelajari, sehingga apa yang diberikan Bapak berikan tugas ini bisa dicerna dengan baik dan diterima dengan baik dan dikerjakan dengan baik juga, dan hasilnya sudah anak-anakku sudah kerjakan dengan baik pula. Ya, berikut kita lanjutkan sebagian materi hari ini, yaitu unsur-unsur transisi periode keempat. Unsur-unsur transisi periode keempat. Unsur-unsur transisi adalah, dan ini definisinya ya, unsur-unsur transisi adalah unsur yang pengisian elektron berakhir pada orbital subkulit D, ya. Unsur-unsur yang pengisian elektronnya berakhir pada orbital subkulit D, ya. Ini yang ada di dalam unsur transisi periode keempat. Itu pada dasarnya di dalam pengisian elektronnya pada kulit terluar selalu berada pada orbital subkulit D. Unsur-unsur transisi periode keempat meliputi atau terdiri dari Sc, scandium, Ti. Jadi Bapak tidak tulis bahasa Indonesianya ya, simbol kimianya, supaya lebih banyak berpikir, mencerna lebih baik lagi ya. Sc, scandium, ya, disingkat dengan Sc-nya. Ti, titanium. V, ini V ya, vanadium. Ini Cr, krom. Mn, mangan. Fe, besi. Co, ini dibaca, bukan dibaca dengan co. Ini pun O kecil ya, bukan O besar, bukan CO besar. Ini cobal ya. Ini bukan cobal, ini kalau begini bukan cobal ya. Kalau dia CO besar, boleh juga CO besar, tapi ini bukan namanya kobal ya. Ini CO besar, karbon oksida atau karbon mono karena sendiri satu monoksida ya. Tapi kalau dia CO kecil, ini cobal ya, kobal. Bedakan itu. Jadi CO, tapi dibaca CO ya. Ni, nikel. Cu, kuprum. Itu kalau tulisan Latinnya cuprum ya. Dan Zn, singkum, Zn ya, sen. Di Indonesia kan sen ya, bahasa Latinnya sin ya. Yaitu nomor 1, sifat fisis ya. Ya, biasa juga sering-sering disebut sifat fisika, sifat fisis boleh. Semua unsur transisi merupakan unsur logam sehingga bersifat konduktor ya, bersifat konduktor. Artinya ini dapat mengantarkan arus listrik ya, sifat konduktornya kuat. Meliputi sifat-sifat antara lain sifat logam bagian A ya, nanti anak-anak bisa lihat di bukunya, melanjutkan lagi kenapa atau apa itu sifat logam. Begitu juga bagian B, titik lele dan titik didih. Kenapa titik lele dan kenapa titik didih bisa dibantu dilihat di bukunya. Bagian C, sifat magnetik ya, kenapa itu sifat magnetik bisa dibantu dilihat di bukunya. Dan bagian D, jari-jari atom ya,
dan seterusnya. Itu yang ada pada dasarnya ada 4 poin yang ada di dalam sifat fisika, yaitu sifat logam, titik lele dan titik gigi, sifat magnetik, dan jari-jari atomnya. Itu yang ada dalam kelompok sifat-sifat fisik. Berikut sifat kimia. Sifat kimia itu meliputi ada 2, kereaktifan dan seterusnya, bisa dibantu dilihat di bukunya, dan pembentukan ion kompleks. Ya, itu yang ada di dalam sifat kimia, di dalam unsur transisi periode keempat. Ya, jadi pada dasarnya dalam unsur transisi periode keempat ada sekitar 10 atom atau 10 unsur yang ada di dalam transisi periode keempat. Ini pada dasarnya juga golongan transisi dalam SPU, sistem periode unsur, itu semua berada pada golongan B, baik itu 1B, 2B, 3B sampai dengan 8B, itu masuk ke dalam golongan unsur transisi, simbol B. Pak, minggu lalu ada yang simbol A. Iya, kalau golongan simbol A, ya, golongan A itu unsur utama, yaitu bedanya unsur utama. Dia kalau golongan A, kalau dia golongan B, dia masuk ke dalam unsur transisi. Kalau dia golongan A, masuk ke dalam unsur golongan utama. Jadi simbolnya 1A, 2A, sampai dengan 8A, itu masuk ke dalam golongan unsur utama. Begitu juga kalau golongan B, dari 1B, 2B, sampai dengan 8B, ya, itu masuk ke dalam golongan unsur transisi yang bersimbol golongan masuk ke dalam golongan B. Ya, jadi materi hari ini Bapak berikan sebagian saja, dan minggu-minggu depan kita lanjutkan kembali. Dan sebelum Bapak menyelesaikan jam kimia hari ini, Bapak berikan tugas tambahan lagi di rumah dikerjakan dari soal pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 67 pada nomor 1 dan 2. Jadi Bapak berikan 2 nomor saja supaya tidak terlalu berat dikerjakan. Nanti minggu depan kita melanjutkan lagi tambahan tugas-tugas yang bisa dikerjakan. Dan pada hari ini Bapak berikan materi cukup sampai di sini. Terima kasih.